Salam jumpa sahabat M2TV dimanapun Anda berada. Kembali kami hadir di hari ini untuk mengulas isu-isu yang sedang berkembang, baik menyangkut politik, hukum, kebijakan publik, dan demokrasi di dalam negara Republik Indonesia, terkhusus di Provinsi Kepulauan Riau. Sahabatku, kita sepakat bahwa tindak pidana narkotika atau kejahatan narkotika adalah extraordinary crime atau kejahatan luar biasa. Oleh karena ini dapat dikategorikan kejahatan luar biasa atau kejahatan kemanusiaan, maka penanganan kasusnya harus dilakukan dengan cara-cara luar biasa. Kita sepakat dan mendukung aparat penegak hukum untuk memberikan hukuman seberat-beratnya kepada pengedar, orang yang memproduksi, para bandar, semuanya untuk dihukum seberat-beratnya. Tetapi kita mengingatkan juga kepada aparat penegak hukum bahwa penjara bukan satu-satunya hukuman yang patut diberikan kepada para korban penyalahgunaan narkotika atau pemakai narkotika. Dan hal ini pun telah dituangkan dalam pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika yang berbunyi bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis sosial. Inilah perintah daripada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika pasal 54. Ketika perintah ini sudah dikeluarkan, maka wajib bagi semua aparat penegak hukum untuk menjalaninya. Kemudian ada juga syarat-syarat atau ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi oleh seorang penyalahgunaan atau korban penyalahgunaan narkotika sebelum yang bersangkutan atau si fulan mendapat kesempatan untuk direhabilitasi. Yang pertama, positif menggunakan narkotika yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan atau hasil laboratorium yang sah yang dikeluarkan oleh penyidik. Yang kedua, ada rekomendasi dari tim asesmen terpadu. Beberapa bulan yang lalu, saya didatangi oleh dua orang pemuda yang berstatus sebagai pegawai negeri. Mereka bekerja di kantor desa dan kantor kecamatan di Pulau Karimun, Kabupaten Karimun tepatnya. Mereka datang dengan keluhan mereka kepada saya. Mereka mengatakan bahwa kami sekarang ditetapkan sebagai tersangka. Mendengar keluhan mereka, saya langsung tanya kepada mereka, apa pasal atau kasus apa yang sehingga Anda berdua ditetapkan sebagai tersangka? Dengan nada lirih mereka menjelaskan kepada saya bahwa kami berdua sebagai korban penyalahgunaan narkotika dan kami ditangkap oleh pihak kepolisian. Saya balik bertanya kepada mereka, bagaimana proses sehingga kamu bisa ditangkap? Dengan sangat cermat mereka menjelaskan secara terang kepada saya bahwa kami mengakui Pak bahwa kami memang sudah dikatakan pecandu narkotika. Kami mengakui ini kesalahan kami karena ini dampak daripada pergaulan kami. Pada waktu itu kami berdua sedang duduk. Kemudian didatangi oleh seorang aparat yang mereka cukup kenal dekat. Aparat itu menawarkan mereka satu paket sabu dengan ukuran yang sangat kecil kepada mereka untuk dipakai oleh mereka. Pada saat itu mereka berdua menyatakan kepada aparat itu bahwa kami tidak ada duit untuk beli bang. Bagaimana kami mau pakai paket ini?
Tetapi si aparat menyatakan kepada mereka bahwa silakan dipakai saja hutang dulu tak apa-apa. Nanti pada waktu ada uang baru kalian bayarlah. Dan karena memang dasar kedua orang ini pecandu narkotika, dengan semangat mereka berdua membagi paket itu. Lalu mereka memakainya. Ketika mereka baru selesai memakai paket itu, paket narkotika satu paket kecil itu, langsung mereka ditangkap oleh aparat penegak hukum yang lain. Mereka ditangkap dengan barang bukti recehan atau sisa-sisa kertas yang sampai di kantor polisi mereka diperiksa. Mereka diperiksa dan polisi melakukan pengembangan. Dan kesimpulan daripada hasil pemeriksaan dan pengembangan pihak kepolisian, ternyata mereka tidak dapat dikategorikan sebagai pengedar atau kurir, tetapi mereka masuk sebagai atau ditetapkan sebagai tersangka dalam penyalahgunaan narkotika. Oleh karena mereka ini bukan pengedar, mereka juga bukan bandar, mereka juga bukan kurir, mereka juga bukan produsen daripada narkotika. Akhirnya pihak kepolisian mengundang kejaksaan, mengundang BNN untuk melakukan asesmen bersama. Hasil daripada asesmen bersama itu, mereka dikenakan wajib rehabilitasi atau wajib rehab. Setelah perintah wajib rehab itu keluar, mereka langsung menjalankan rehab. Dan itu sudah berjalan beberapa bulan. Tetapi kenyataannya, 2 bulan berikutnya, pihak oknum jaksa mulai beberapa kali mengancam mereka. Ada kata-kata yang mengandung unsur permintaan kepada mereka tanpa berpikir ini siapa mereka. Mereka mulai diancam segera akan dipenjarakan jika mereka tidak memenuhi permintaan oknum tersebut. Dalam keadaan bingung, mereka langsung datang menceritakan itu kepada saya. Saya sebagai seorang penegak hukum juga sangat-sangat merasa risih sekaligus miris dengan hal-hal seperti gini. Kenapa sampai saya bisa berpikir dan merasa miris dengan perlakuan seperti begini? Jelas-jelas dalam cerita mereka tadi bahwa oknum jaksa ini juga hadir pada waktu asesmen. Dan si oknum jaksa ini mengetahui bahwa mereka kedua orang pegawai negeri rendahan yang bekerja di kantor kelurahan dan kecamatan ini dengan gaji kecil memang betul adalah korban penyalahgunaan penggunaan narkotika. Tetapi mereka pegawai rendahan, masih sempat juga dia ingin memeras mereka, meminta uang dari mereka. Dan oleh karena mereka tidak sanggup untuk memenuhi permintaannya, akhirnya sekarang kedua orang pegawai rendahan ini telah ditahan di penjara Tanjung Balai Karimun. Saya terus terang sangat merasa miris. Sekali lagi saya ingin menyatakan bahwa kita sepakat, kita mendukung aparat penegak hukum untuk menjatuhkan hukuman seberat-beratnya kepada para bandar, produsen, kurir narkotika. Tetapi jangan dengan cara-cara seperti begini. Pak Jaksa, lihatlah orang-orang ini. Dia bukan orang kaya. Memang betul dia pegawai negeri, Pak. Tapi tengoklah dia. Bahkan SK pun sudah dia gadaikan. Hanya untuk menutup kebutuhan hidup sehari-hari. Hanya untuk menutup kebutuhan anaknya yang masih sekolah.
Tapi kalau begini cara-cara aparat penegak hukum, saya yakin dan percaya, yakin Pak Jaksa, kalau cara-cara Anda seperti begini, Tuhan tidak akan tutup mata untuk melihat perbuatan Anda. Tuhan tahu Anda punya keturunan. Jika Anda memberikan makan keluarga Anda dengan cara-cara memeras seperti begini, saya yakin dan percaya tidak akan selamat keturunan dan keluarga Anda. Kita sebagai manusia hidup dengan hati. Ingin mengatakan puas dan tidak puas. Siapapun manusia tidak akan puas dengan gaji seberapapun. Tetapi kalau umpama kita bersyukur dan kita saling menghormati, yakinlah rezeki akan datang dari mana saja. Tapi bukan dengan cara-cara seperti ini. Pak Jaksa tidak membayangkan bagaimana istri dan anak dia yang masih kecil, yang masih memerlukan pekerjaan dari orang tua dia, dengan gaji yang sudah tidak seberapa oleh karena hutang sudah dibelenggu, gaji ataupun SK sudah digadaikan ke bank. Gaji mereka tinggal sekarang 1.500.000. Apakah cukup dalam kehidupan sekarang? Permainan jaksa sudah sangat jelas. Dia sengaja menyangkut pautkan pasal 112 dalam Undang-Undang 35 tahun 2009. Dan terus terang pasal 112 ini oleh Mahkamah Agung sudah dinyatakan pasal setan. Pasal yang selalu dipergunakan oleh aparat penegak hukum untuk bermain dan memeras para pengguna atau para tindak pidana narkotika. Ini cara-cara yang memang sudah terlalu kusam untuk mau dilakukan. Apalagi zaman sekarang kita ketahui bersama bahwa dengan gantinya dengan Pak Burhanuddin sebagai Kejaksaan Agung Republik Indonesia, di mana beliau sedang melakukan satu reformasi besar-besaran di dalam lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia. Beliau sedang berupaya mengreformasi profesionalisme daripada institusi kejaksaan. Beliau sedang melakukan terobosan untuk menjaga integritas organisasi kejaksaan. Tapi kalau ada jaksa-jaksa seperti begini Tanjung Balai Karimun, terus terang kami menyatakan bahwa kami akan melapor persoalan ini ke Jamwas. Biar oknum-oknum jaksa yang seperti ini, yang selalu menggunakan kasus-kasus untuk memeras masyarakat dan selalu menindas orang-orang kecil yang sedang berada dalam persoalan hukum, bisa dipindahkan dari Karimun. Sekali lagi kami mengingatkan bahwa narkotika harus kita perangi secara bersama-sama, tetapi bukan dengan cara-cara seperti ini. Dan kami pastikan bahwa oknum-oknum jaksa yang nakal akan kami laporkan kepada Jamwas. Sekali lagi akan kami katakan, akan kami laporkan ke Jamwas. Jaksa-jaksa nakal yang ada dimanapun, terkhusus di Tanjung Balai Karimun. Terima kasih.